Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvina Zara Tanjung dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dari kelas 3B dengan NPM 2410631250082. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas dan review sebuah buku yang menurut saya cukup mind-blowing, terutama buat kalian yang suka dunia finansial, investasi, atau bahkan teknologi digital. Judul bukunya ini adalah Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global. Nah, buku ini ditulis oleh Bapak Ade Andri Henryadi SSIMkom, yang kebetulan juga merupakan dosen saya sendiri. Oke, sebelum masuk ke isi bukunya, kita bahas dulu konsep utamanya. Jadi, istilah hard money ini artinya mata uang yang mempunyai nilai intrinsik stabil dan tahan terhadap inflasi. Jadi, berbeda dengan uang fiat yang kita pakai sehari-hari, hard money ini dianggap lebih bisa menjaga nilai dari waktu ke waktu. Nah, dua aset yang paling sering disebut sebagai hard money adalah emas dan Bitcoin. Nah, buku ini secara detail membandingkan keduanya dari sisi sejarah, fungsi, hingga masa depannya di sistem keuangan global. Lalu di bagian awal penulis mengajak kita flashback tentang sejarah uang. Awalnya manusia menggunakan barter, lalu beralih ke komoditas seperti garam, kerang, sampai akhirnya logam mulia seperti emas dan perak menjadi standar. Lalu ribuan tahun lamanya emas dipercaya sebagai simbol kekayaan dan alat tukar yang paling stabil. Namun setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, dunia sepenuhnya beralih ke sistem fiat, yaitu uang kertas yang nilainya hanya bergantung pada kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Nah, dari sinilah muncul masalah karena fiat bisa dicetak tanpa batas dan akhirnya rentan menyebabkan inflasi. Nah, di era digital seperti sekarang ini, penulis menekankan bahwa kebutuhan akan hard money justru semakin relevan. Ekonomi global makin terkoneksi, transaksi serba digital, dan orang membutuhkan sistem moneter yang lebih transparan serta tahan manipulasi. Nah, disinilah muncul dua kandidat besar, yaitu emas sebagai penyimpan nilai klasik dan Bitcoin sebagai emas digital. Buku ini kemudian menjelaskan emas secara mendalam. Emas ini punya track record ribuan tahun. Dia itu stabil, langka, dan terbukti bisa menjaga daya beli. Dari zaman Romawi kuno sampai sekarang, emas ini masih diakui dunia sebagai cadangan nilai. Tetapi emas juga punya keterbatasan, yaitu berat, sulit disimpan, dan tidak praktis untuk transaksi sehari-hari dan membutuhkan biaya besar untuk pengamanan. Selanjutnya di sisi lain ada Bitcoin, yaitu aset digital yang muncul pada tahun 2009. Nah, dia ini lahir dari white paper Satoshi Nakamoto sebagai respons atas krisis finansial pada tahun 2008. Nah, Bitcoin ini menawarkan solusi yang berbeda total dari sistem fiat. Jumlahnya terbatas, hanya 21 juta unit, terdesentralisasi, transparan, tidak bisa dimanipulasi oleh pemerintah dan sentral manapun. Selain itu, Bitcoin ini mudah dibawa kemana-mana, dapat ditransfer dalam hitungan menit ke seluruh dunia. Namun tentu saja Bitcoin ini juga memiliki tantangan, yaitu harganya sangat fluktuatif. Lalu regulasinya ini belum jelas di banyak negara dan ada perdebatan soal konsumsi energi untuk mining. Lalu bagian yang paling menarik menurut saya adalah saat buku ini membandingkan langsung emas dan Bitcoin. Dari sisi likuiditas, emas sudah mapan dengan pasar global yang stabil. Sementara Bitcoin baru belasan tahun tetapi memiliki pasar 24 jam tanpa henti. Dari sisi keamanan, emas bergantung pada penjagaan fisik, sedangkan Bitcoin ini mengandalkan kriptografi dan blockchain.
Dari sisi portabilitas, jelas Bitcoin menang karena emas sangat sulit dipindahkan dalam jumlah yang besar, tetapi emas ini unggul di sisi sejarah dan penerimaan universal. Jadi keduanya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, nulis juga membahas bagaimana peran emas dan Bitcoin di masa krisis. Emas ini terbukti menjadi safe haven sejak dulu, dari depresi besar sampai krisis pada tahun 2008. Lalu Bitcoin ini masih tergolong baru, tapi mulai menunjukkan potensinya, misalnya pada krisis di Venezuela dan di Lebanon. Banyak orang yang beralih ke Bitcoin untuk menjaga nilai aset mereka. Selain itu, ada juga pembahasan tentang adopsi global, yaitu El Salvador misalnya, menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin ini sebagai alat pembayaran resmi, sementara emas tetap disimpan oleh hampir semua bank sentral dunia sebagai cadangan devisa. Ada tren menarik bahwa negara-negara besar seperti Rusia dan Cina ini justru semakin banyak menimbun emas untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Menurut saya, yang membuat buku ini kaya adalah penulis ini tidak hanya membahas aspek ekonomi, tetapi juga membahas sisi teknologi, sosial, dan bahkan budaya. Ada juga pembahasan tentang blockchain, tentang generasi muda yang condong ke Bitcoin. Lalu ada juga pembahasan tentang dampak lingkungan sampai ke etika filosofi uang. Jadi, kita tidak hanya mendapatkan insight finansial, tetapi juga pemahaman yang lebih luas tentang kenapa uang itu penting dan bagaimana uang ini bisa mempengaruhi peradaban manusia. Di bagian akhir, buku ini mengajak kita berpikir apakah Bitcoin ini akan benar-benar mengalahkan emas di masa depan, atau justru keduanya akan saling melengkapi. Mungkin Bitcoin akan menjadi hard money untuk digital, untuk dunia internet, sementara emas tetap menjadi penyimpan nilai klasik yang dipegang negara dan investor tradisional. Kesimpulannya, menurut saya, Hard Money Revolution adalah buku yang wajib dibaca kalau kalian ingin memahami dinamika antara uang, teknologi, dan masa depan sistem keuangan global. Gaya bahasanya juga sistematis, tetapi tetap enak dibaca dan cocok untuk pemula yang baru belajar tentang kripto maupun investor yang ingin memiliki perspektif lebih luas. Jadi bagi kalian yang masih penasaran apakah emas masih menjadi raja atau Bitcoin siap mengambil alih tahta di era digital. Coba deh baca buku ini, dan saya pribadi bangga sekali bisa mengenalkan karya dosen saya sendiri, yaitu Pak Ade Andri Hendriadi, SSIMkom, yang lewat bukunya ini berhasil membuka wawasan kita tentang uang dan ekonomi dunia. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten seputar buku dan ekonomi digital. Sampai ketemu di video selanjutnya.